Sejumlah selongsong gas air mata ditemukan di kampus Universitas Pasundan. Polisi nyatakan gas air mata tidak ditembakkan ke kampus, melainkan hanya tertiup angin. BEM UI menyampaikan pernyataan sikap terkait rentetan unjuk rasa yang terjadi. Pemerintah dan DPR diminta bertanggung jawab atas sikap dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Polda Metro Jaya tetapkan Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen sebagai tersangka dugaan penghasutan terkait aksi demo. Selamat petang saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Maidop Elfrina. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya saudara. Informasi pertama kami awali dari Jakarta. Pengendara ojek online dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok menggelar aksi damai di kawasan Monas, Jakarta. Dengan membawa mawar putih saudara, pengemudi ojek online ini membagikan bunga kepada aparat polisi yang berada di kawasan Monas, Jakarta. Bunga diterima polisi dibalas dengan pelukan keakraban keduanya. Pembagian mawar putih ini saudara sebagai upaya menyuarakan pesan damai untuk bersatu dan tidak ataupun jangan mau terprovokasi. Aksi damai driver ojol ini saudara yang berlangsung di kawasan Monas dimulai pada pukul 2 siang tadi dan diikuti oleh mayoritas pengendara ojek online dari Jakarta. Driver ojol membagikan mawar putih kepada aparat yang tengah berjaga sebagai permintaan agar polisi dan TNI tidak represif. Aksi ini juga ingin menyampaikan pesan agar sesama pengemudi ojol tidak terprovokasi. Meminimalisir adanya oknum-oknum atau mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab masuk di aksi kita ini. Seperti itu. Ya, kita memang tujuannya aksi damai ini adalah aksi membagikan kembang mawar putih dan mawar pink. Menyatakan kalau ojol itu cinta damai. Sementara itu saudara, hari ini Aliansi BEM se-UI menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan rentetan unjuk rasa yang terjadi. Mereka meminta pemerintah dan DPR bertanggung jawab atas sikap dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Mereka juga meminta komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki situasi yang terjadi saat ini, termasuk meminta investigasi yang jelas soal dugaan makar dalam unjuk rasa. Menuntut pertanggungjawaban penuh kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, DPR RI, TNI, Polri, serta seluruh oknum elit politik atas kebijakan dan pernyataan yang sewenang-wenang, tidak berpihak kepada rakyat, serta memperkeruh situasi bangsa. Kami belum mendengar adanya permintaan maaf yang tulus maupun komitmen yang kuat untuk memperbaiki keadaan. Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai dugaan makar harus dibuktikan dengan investigasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi juga menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Cimahi Selasa siang. Mahasiswa menuntut pengusutan tindakan represif Polri, penghapusan tunjangan fantastis DPR, serta pengesahan RUU perampasan aset. Polisi berjaga di depan gedung DPRD Kota Cimahi untuk mengantisipasi kericuhan.
Sementara itu, saudara, dari penembakan gas air mata ke dalam kampus Unisba dan Unpas Bandung, Jawa Barat, pihak keamanan kampus Unpas membenarkan peristiwa penembakan gas air mata ke dalam area kampus pada Senin malam. Sejumlah selongsong gas air mata ditemukan oleh pihak keamanan kampus Universitas Pasundan. Sejumlah gedung Universitas Pasundan juga pecah akibat peristiwa ini. Pihak keamanan kampus Unisba menyebut ada 12 orang yang pingsan akibat sesak napas dalam insiden ini. Sementara Rektor Unisba menyebut ada puluhan orang masuk ke gedung Unisba saat polisi menembakkan gas air mata ke dalam area kampus. Ditembak tanpa itu ada kaca pecah juga dari itu di depan. Jadi ditembakkan ke kampus aja itu. Mungkin ada sekitar berapa mungkin Pak gas air mata yang ditemukan di Pak? Ada lebih dari 40 itunya kalau selongsongnya mah. Lebih dari 40. Ya tutup itu selongsongnya. Itu saat kejadian waktu ditembakkan gas air mata ini ada yang terluka atau gimana? Korban Pak 12 orang. Kenapa itu? Pingsan. Ini karena pekat kan ini asap pingsan. Jadi medis sudah pada istirahat juga, ngerawat lagi dia. Itu jam 12.00 itu mungkin rentang waktu yang ditembakkan gas air mata itu. Tembakannya mah Pak ke dalam ya? Ya, tembakannya pasti ke dalam. Nggak mungkin tembakannya ke sini, demonya di sana kan? Nah, logic thinkingnya nggak ada gitu di situ. Apa berarti Mas lari berlindung ke dalam area Unisba? Saya tidak bisa menghitung, tapi banyak lah. Ya, tapi banyak yang larinya ke area. Bisa dibayangkan kelompoknya gitu ya. Kelompoknya dari Taman Radio, kemudian Purnawarman, kemudian juga gedung LPPM, kemudian di sini di Taman Segitiga sampai di sini. Berarti ada kurang lebih 5 gerombolan gitu ya. Senin malam hingga Selasa dini hari, polisi menembakkan gas air mata di kawasan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat. Di area ini terdapat Universitas Islam Bandung Unisba dan Universitas Pasundan atau Unpas. Rekaman video amatir menggambarkan kepanikan sejumlah mahasiswa yang berada di Unisba dan Unpas Bandung. Dalam rekaman video amatir tersebut tampak sejumlah mahasiswa berlarian masuk ke dalam ruangan kampus untuk menghindari gas air mata. Sementara di luar gedung tampak sejumlah polisi yang menggunakan motor menembakkan gas air mata ke arah gedung kampus. Mahasiswa mengaku Senin sore sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa kembali ke kampus untuk beristirahat. Namun pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan TNI Polri melakukan penyerangan ke area kampus, bahkan menangkap rekan mereka. Sekitar pukul 21.00 WIB, gabungan Polri dan TNI melakukan penyerangan secara membabi buta ke area kampus, tepatnya di area Taman Radio dan Jalan Rangga Gading. Beberapa kawan kami tertangkap dan kami kira aparat sudah tidak akan lagi menyerang kami di area kampus. Namun tepatnya pada pukul 00.06 dini hari di depan area kampus, pasukan gabungan TNI Polri kembali menyerang. Mereka membabi buta dengan menembakkan gas air mata ke dalam kampus dan menembakkan kami dengan peluru karet. Sementara itu, polisi membantah melakukan penembakan gas air mata ke arah kampus di kawasan Bandung, Jawa Barat. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan, penembakan gas air mata dilakukan di jalan raya. Polisi juga mengaku ada pihak yang ingin membenturkan polisi dan mahasiswa. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Peristiwa penembakan gas air mata di area kampus bermula saat sejumlah massa aksi yang sebelumnya berunjuk rasa di gedung DPRD Jawa Barat melarikan diri ke arah kampus Unisba. Menjelang tengah malam, polisi diduga mendatangi area kampus sambil menembakkan gas air mata ke sekitar jalan yang mengakibatkan massa aksi dan sejumlah mahasiswa
kocar kacir di area kampus. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau bagaimana jalannya aksi damai pengemudi ojek online di Monas, Jakarta dan juga pernyataan sikap dari mahasiswa Universitas Indonesia. Kita sapa jurnalis Kompas TV ada Ariel Wiranata dan yang berada di Silang Monas, Jakarta dan juga Asri Gunawan di kampus UI Depok, Jawa Barat. Selamat petang Ariel, bagaimana situasi di Monas sampai dengan sore ini? Apa tuntutan aksi damai pengemudi ojek online di sana? Ya, Sri dan saudara, saat ini memang jika dilihat dari pengemudi ojek online atau ojek daring sudah mulai membubarkan diri, yang dimana memang pada aksi kali ini dengan tajuk yaitulah tebar sejuta mawar kebaikan, tentu saja sesuai dengan aksi tema tersebut, yang dimana dari pengemudi ojek online tersebut memberikan bunga mawar kepada TNI, Polri yang berjaga. Tentu hal ini agar inginan aspirasi mereka yaitu dengan ada tindakan humanis yang diberikan kepada personil TNI atau Polri yang saat melakukan penjagaan atau saat bertugas. Tentu selain itu juga memang agenda pada kali ini sudah dilakukan sejak pukul 2 siang dini hari, yang dimana tadi sempat dilakukan dari mereka mengitari dari area sekeliling Monas, yang dimana sebelumnya mereka merencanakan aksi ini beberapa titik, namun tidak jadi, dibatalkan dan dilakukan hanya di sekitaran Monas saja karena menginginkan tidak adanya tindakan provokasi yang dilakukan, sehingga dilakukan pada aksi ini hanya di sekitaran area Monas saja. Selain itu juga dikatakan bahwa walaupun dengan adanya aksi damai ini diinginkan dengan adanya tindakan humanis yang diberikan oleh petugas polisi ataupun TNI. Selain itu juga mereka akan terus mengawal dari kasus yang terjadi sesama rekan ojek online pada beberapa waktu lalu. Hal ini tentu mereka inginkan aspirasi mereka didengar, namun aksi ini dapat berjalan dengan damai dan kondusif. Maidop. Baik, dari kawasan Silang Monas, Jakarta kita akan menuju ke kampus UI di Depok. Ada Asri Gunawan di sana. Asri, apa yang menjadi dasar pernyataan sikap dari mahasiswa UI? Sudah ada rencanakah untuk kembali melakukan aksi unjuk rasa? Ya, selain meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang tidak pro rakyat dan juga mengecam atau tidak setuju begitu dengan apa yang terjadi dalam aksi di mana ada tindakan represif yang dilakukan oleh aparat, BEM UI juga meminta investigasi atas dugaan makar dalam aksi dan harus dibuka secara transparan. Selain itu, BEM UI juga tadi menyampaikan bahwa akan mengawal informasi yang objektif dan berpihak kepada kebenaran, dan yang terpenting BEM UI juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi serta menjaga persatuan. Lebih lengkap saya akan tanyakan langsung kepada Ketua BEM UI, Atan Zaid, yang sudah bersama saya sekarang. Ada 5 poin tuntutan yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana sikap BEM UI untuk mengawal tuntutan-tuntutan ini supaya tercapai? Ya, kita akan melakukan segala bentuk cara dalam kerangka demokrasi untuk mengawal tuntutan-tuntutan kami. Itu bentuknya apa aja, bisa aksi massa, kita bisa campaign di sosial media, kita bisa aksi massa turun ke jalan, kita bisa aksi simbolik, ya mungkin di beberapa tempat kita menetap seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan keramaian yang bersikap, keramaian yang memiliki sikap politik, keramaian yang memiliki kekuatan politik. Itu salah satu bentuk pengawalan kami. Dan segala macam bentuk dalam kerangka kerangka demokrasi seperti audiensi, RDPU dan lain sebagainya. Gitu. Apapun jalan komunikasi terhadap setiap stakeholders akan kita lakukan, karena kita dihadirkan pada kondisi saat ini yang sangat genting gitu ya, sangat genting, dan kami berharap dan kami sangat ingin ada perubahan-perubahan di Indonesia. Jadi itu dari BEM UI sebenarnya. Tadi ada juga menyebutkan akan melakukan atau menggelar aksi lagi. Apakah dalam waktu dekat dan kapan, dan apakah hanya BEM UI saja atau mengajak seluruh masyarakat Indonesia? Ya, dalam waktu dekat ya. Intinya dalam waktu dekat, dan kami akan melakukan konsolidasi nasional kepada seluruh mahasiswa di Indonesia bersama aliansi-aliansi mahasiswa. Setelah itu kami akan mengajak seluruh elemen masyarakat ya, buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota dan lain sebagainya. Itu akan kami ajak secara terbuka untuk turun di dalam aksi massa dan juga bisa membawa Indonesia lebih baik, membawa perubahan, membawa statement-statement atau pernyataan politik, sikap-sikap politik terhadap kondisi pemerintahan saat ini.
termasuk mengkritisi apa saja kebijakan atau tuntutan utama apa saja yang akan disampaikan nantinya, apakah soal kebijakan yang tidak pro rakyat saja atau mungkin mengkritisi soal program strategis pemerintah yang mungkin dinilai tidak efektif atau bagaimana? Kami akan mengkritik segala bentuk jenis kebijakan dari sektor sosial, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan. Jadi sektor-sektor tersebut akan kita bagi ya. Kita bagi berdasarkan sektornya, kita sampaikan yang bermasalah apa saja, dan yang utama sebelum itu semua tersampaikan, yang utama itu soal bagaimana penyampaian kita terhadap kebijakan. Dalam hal ini, kita selama ini selalu terhalang untuk mengevaluasi kebijakan dari masyarakat ya. Paling mungkin mekanismenya itu hanya judicial review melalui MK, dan itu sangat melalui proses yang sangat terlalu panjang dan juga akan rumit bagi masyarakat. Kami ingin membuka lagi, kami berharap pemerintah membuka opsi-opsi lagi untuk bisa memastikan ketika ada kebijakan yang bermasalah bisa dievaluasi secepat mungkin gitu ya. Secepat mungkin ada kebijakan yang bermasalah, masyarakat bisa menyuarakan tanpa rasa takut seperti itu. Itu. Menjalankan atau menyampaikan aspirasi tentu harus dengan cara yang baik begitu ya, dengan damai dan tidak memprovokasi satu sama lain. Baik, terima kasih Atan untuk waktunya, dan tetap jaga kedamaian dan juga keamanan dalam menyampaikan aspirasi bersama teman-teman dan anak saksi lainnya. Dan itu Medop yang disampaikan oleh BEM UI. Dan tentu saja tadi seperti yang salah satu yang di-highlight adalah BEM UI ini mengecam segala bentuk pembungkaman terhadap pers, kemudian juga termasuk adanya pelumpuhan fitur siaran langsung di platform digital yang ini bisa membiaskan informasi. Dan dalam waktu dekat seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Ketua BEM UI, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi yang dilakukan dalam rangka mengawal poin-poin tuntutan ini agar bisa tercapai dan juga direalisasikan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Eril Winanata dari Silang Monas, Jakarta. Terima kasih kawan-kawan. Dan kami langsung mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di Bandung, Jawa Barat. Ini adalah situasi terkini yang berlangsung di Bandung. BEM ITB menggelar aksi protes kekerasan dalam penanganan rentetan demo yang terjadi beberapa waktu terakhir di wilayah Indonesia, termasuk di Bandung, Jawa Barat, saudara. Tampak mereka mengenakan pakaian berwarna hitam, dan informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa keluarga mahasiswa ataupun KM ITB ini mereka akan tetap bersuara dan bersolidaritas dengan rencana ataupun melaksanakan aksi simbolik KM ITB dengan tujuan meminta agar pengusutan tuntas kejahatan respiratif aparat dan kebobrokan negara sebagai bentuk sikap kemanusiaan, solidaritas serta kepedulian terhadap maraknya tindakan represif aparat dan penindasan negara kepada rakyat yang tengah terjadi, saudara. Ini adalah informasi yang kami dapatkan dari aksi yang masih akan berlangsung, saudara. Aksi damai ini, saudara, digelar, salah satu tuntutannya adalah mengusut tuntas kejahatan represivitas aparat dan juga mengusut semua kekerasan yang terjadi selama unjuk rasa ini, saudara. Usai jeda, saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi prajurit TNI Angkatan Darat menggelar patroli di ibu kota Jakarta dalam mendukung dan memastikan situasi Jakarta tetap aman usai perusakan dalam rentetan demonstrasi. Kembali di Kompas Petang, saudara, bersama saya Maidop Elfrina. Prajurit TNI Angkatan Darat menggelar patroli di ibu kota Jakarta dalam mendukung serta memastikan situasi Jakarta tetap aman usai perusakan dalam rentetan aksi demonstrasi. Patroli yang dilakukan sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga keamanan serta membangun kedekatan dengan masyarakat.
Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan kondusivitas wilayah dan juga bisa menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Rute patroli yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat mencakup sejumlah kawasan vital, mulai dari kawasan Medan Merdeka Barat, kawasan Tamrin, Sudirman, Pondok Indah, Mampang hingga masuk ke area Menteng, termasuk ke wilayah kementerian hingga Istana Negara. Sementara itu, saudara, pasca kericuhan di Taman Sari sekitar kampus Unisba dan juga Unpas, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengingatkan mahasiswa untuk melakukan antisipasi penyusup penyampaian aspirasi dengan manajemen pengelolaan demonstrasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi langsung kampus Unisba Selasa siang. Deddy Mulyadi menemui mahasiswa dan mendengar penjelasan dari pihak kampus mengenai kronologi insiden. Deddy menjelaskan unjuk rasa mahasiswa pada dasarnya murni penyampaian pendapat. Deddy mengingatkan mahasiswa agar mengantisipasi potensi penyusupan dari pihak luar. Antisipasi pertama kan ada manajemen pengelolaan demonstrasi ya, karena saya dulu pernah jadi aktivis jadi tahu. Kemudian mereka kan biasanya terbarikade, punya ciri-ciri, punya kode-kode, ketika ada penyusup langsung diambil alih, dikeluarkan. Nah itu manajemen pengelolaan demonstrasinya juga harus segera terlatih dengan baik. Dan orang-orang yang berniat berbuat kriminal itu tidak punya ruang untuk memanfaatkan orang-orang yang punya pikiran jernih dan pikiran cerdas dengan provokasi yang mereka lakukan. Saudara, insiden penembakan gas air mata di lingkungan kampus Universitas Pasundan Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat dibenarkan oleh mahasiswa yang saat kejadian berada di lokasi. Selengkapnya berikut laporan dari jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Andri Iskandar. Ya saudara, berdasarkan informasi dari petugas keamanan dari Universitas Pasundan, insiden semalam ini memang terjadi sekitar di rentang waktu pukul 23 malam hingga pukul 1 dini hari. Nah, diinformasikan juga bahwa ada penembakan gas air mata begitu yang dilakukan ke arah kampus. Nah, untuk dampaknya ini bisa saya perlihatkan kepada Anda mungkin informasi yang didapatkan dari pihak kampus, terutama dari security, sejumlah kaca ini terutama bangunan masjid begitu ya dari Universitas Pasundan ini terkena tembakan gas air mata begitu dan pecah begitu. Nah saat ini memang sedang diperbaiki oleh petugas begitu. Lengkapnya saya akan berbincang bersama dengan salah satu mahasiswa yang semalam atau tadi malam ini sedang berada di Unpas begitu, tepatnya di lokasi kejadian begitu ya. Nah, halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Ya, nama saya Billy Prega. Mas Billy, Mas mungkin boleh diceritakan kejadian semalam tadi, mungkin sekitar rentang waktu pukul 11 malam hingga jam 1 dini hari ini seperti apa ceritanya? Mungkin di Unpas ini kan sebagai titik evakuasi ya, yang dari mana banyaknya pendemo untuk menunggu arahan amannya untuk pulang gitu, pada nunggu di kampus ini. Nah, ketika sekitaran jam 12 kurang gitu, ada informasi bahwa polisi itu dari sana dan dari arah sana itu sudah menunggu gitu, ingin menyerbu ke sini gitu. Nah, ketika polisi dari sana tiba-tiba datang ke sini, mereka datang beberapa banyak motor dari sana, ada 2 barakuda datang ke sini. Nah, ketika mereka datang tuh melemparkan gas air mata gitu, dari arah ujung sana sampai ke ujung sana gitu. Dan ketika dicari ada beberapa sekitar 30 gas air mata gitu yang dilontarkan oleh polisi itu tersebut. Memang betul Mas, ada gas air mata masuk ke lingkungan kampus, betul Mas ya? Betul. Kawan-kawan di sini juga pada takut ya ketika ditembak gas air mata, mereka pada evakuasi ke belakang, pun juga polisi-polisinya pada menunggu di depan gitu. Harapan dari saya untuk para polisi gitu, untuk saling damai lah gitu dengan mahasiswa, karena kan kita
mendemo juga bukan untuk polisi gitu, untuk DPR gitu. Dan kita sama-sama polisi juga hanya bertugas gitu, bukan untuk melukai daripada mahasiswa juga ataupun pendemo gitu. Baik Mas Billy, terima kasih waktunya dengan Kompas TV. Terima kasih Mas. Siap. Nah, itu tadi saudara, salah satu mahasiswa mengatakan yang saat kejadian bahwa membenarkan adanya tembakan gas air mata begitu dari arah bawah begitu ya, dari di Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Nah, memang kepolisian juga menyebutkan begitu melalui atau berdasarkan informasi dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan bahwa pencetusnya ini adalah adanya kelompok-kelompok tertentu begitu yang tidak bertanggung jawab yang awalnya memblokade jalan Taman Sari atas hingga ke Jalan Taman Sari bawah dan juga melakukan pelemparan molotov. Itu tadi yang kami dapatkan informasinya dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Reza Pratama, Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjawab apa sebenarnya yang terjadi, kita bahas petang ini bersama dengan Presiden BEM Unisba Kamal Rahmatullah dan juga Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan yang masih coba kami hubungi lewat sambungan Zoom. Saya mau ke Mas Kamal terlebih dahulu. Mas Kamal, dengan Maidop di sini, bagaimana awal terjadi kericuhan dan bagaimana selongsong gas air mata bisa ada di areal kampus? Ya, terdengar suara saya, Mbak? Ya, silakan Mas Kamal. Ya, terkait penjelasan singkat terkait alur aksi ini dari jam 5 sore sebenarnya sudah berangsur-angsur dari aksi massa Unisba begitu untuk akhirnya kembali ke kampus. Nah, akhirnya sekitaran jam 8 malam itu mulai terjadi kejadian penyerangan yang ada di Rangga Gading begitu. Itu disinyalir juga ada beberapa motor polisi yang akhirnya merangsek masuk ke daerah area kampus. Juga akhirnya ada satu kawan kami dari Fakultas Hukum yang akhirnya dipukuli juga dilindas oleh motor yang menyebabkan hari ini pun dioperasi begitu. Sore hari ini ada di Rumah Sakit RSHS. Juga akhirnya menjelang jam 11 malam itu yang tadi dikatakan temandang dari Unpas, karena satu sisi Mbak, kampus yang menjadi titik evakuasi ini adalah Unisba dan Unpas, karena kampus kita saling berdekatan juga menjadi titik yang terdekat untuk akhirnya menjadi titik evakuasi. Nah juga jadi titik evakuasi ya, Mas Kamal ya. Oke, ya, betul. Kita tanya jawaban dari polisi, bagaimana Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan. Pak Kabid. Pak Kabid, betul ada yang ditangkap? Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas. Oke. Boleh dibuka kameranya? Kerusakan kamera aja ya. Ini kayaknya laptopnya agak kurang bagus. Nah, tapi suaranya terdengar ya, cukup ya. Oke, terdengar jelas. Baik, jadi kepada Kompas ya, serta Adik Rahmatullah yang kami dengar dari ceritanya sangat tidak sesuai fakta ya. Karena apa yang disampaikan, oke lah kalau mungkin selongsong gas air mata itu dengan jumlah sebanyak itu, menurut saya itu dia ngumpulin pada saat kejadian di DPRD, kejadian ngumpulin di Gedung Sate, itu terkumpul di situ ya. Dan si Satpam ini menunjukkan begitu banyak, sampai tadi dikatakan sampai 40. Itu sampai tidak masuk akal itu. Ya, tetapi di sini yang paling pasti di sini adalah kami perlu luruskan dengan video-video yang sudah kita dapatkan ya, bahwa ini adik-adik ini yang menggunakan kampus sebagai sarang daripada anarko ini, itu dibiarkan menyatu ya, dibiarkan menyatu, bertampung di situ dan berbaur dengan anarko ini ya. Ya, karena pada saat kita patroli pada pukul 21 malam itu ya, kita dilaporin sama masyarakat bahwa adanya pembentukan batu-batu di tengah jalan dan ada pembakaran. Dan banyak kelompok orang di situ menggunakan baju-baju yang hitam itu menghadang jalan
Kami nanti share video dan fotonya lengkap ini kami dapatkan, dan kami sudah press conference tadi dengan Bapak Kapolda dengan seluruh media, bisa kita tunjukkan termasuk ketika yang bersangkutan ini setelah kita bersihkan di area Unisba ini ya, mereka banyak yang masuk ke Unisba ini. Dan mereka secara rutin melemparkan molotov ya dengan sangat sporadis. Tahan dulu Pak Kabid, saya mau ke Kamal. Kamal, Anda terima dengan pernyataan polisi ini? Ya. Saya ada videonya lengkap di sini. Nanti kita bisa buktikan Mas Kamal, mereka melempar. Anda bisa dengar suara saya? Polisi ya, dan tidak ada. Pak Kabid, tahan dulu, kita mau dengar apa respons kronologi dari pihak mahasiswa. Nah, saya kira begini, Mbak, yang disampaikan tadi Bapak Polisi ini, maksudnya kan itu sesuai daripada informasi yang didapatkan oleh Bapak Polisi. Tapi kami juga ada begitu. Saya kira tadi terkait Unisba menjadi sarang anarko pun, saya kira itu saya bisa tepis dan bantah. Saya bisa pastikan bahwa di Unisba ini tidak ada menjadi sarang anarko begitu. Dan juga di Unpas. Saya kira gerakan kami bersih begitu, Mbak. Juga terkait kajian akademik, juga terkait konsolidasi, dan dari kami pun sudah menarik mundur aksi. Akan tetapi kan karena juga poinnya adalah kampus kami dijadikan titik evakuasi, itu kan juga harus tidak juga akhirnya tidak hanya menerima mahasiswa Unisba yang akhirnya terluka, tapi kampus orang-orang yang ada di masa aksi begitu. Bagaimana dengan selongsong yang ditemukan? Saya ingin menanyakan, polisi bilang kan tidak ada gas air mata di sana. Saya ada gas air mata tadi pun. Gas air mata tuh hanya di luar kampus itu, karena mereka kan menghadang di jalan itu. Itu yang kita lakukan. Kalau seandainya di situ ada klaimnya sampai 40, itu tidak sampai masuk akal itu. Begitu dahsyatnya kita melukai adik-adik itu tidak akan mungkin ya. Dan kita tidak akan terpancing dengan upaya mereka untuk menggiring sampai masuk kampus dan sebagainya. Dan ini kami sampaikan bahwa ada 6 tersangka yang tadi malam kita amankan di sekitar itu, yaitu saudara AZ, ini usia 21, ini adalah HMI Ketum Komisaris periode 2005-2006, jadi masih aktif. Kemudian di sini ada inisialnya ERA, FNE, sama RAR. Ini termasuk YAA, ini usianya 30, 19, 21, 25. Ini pegawai konter HP ya. Dan yang satu lagi GR 19 tahun ini pegawai swasta. Nah, di sini kami sampaikan berarti di situ ada orang lain selain mahasiswa, walaupun mahasiswa juga ada di situ. Dan kemudian ada pada pukul 12.00 ini ya, yang juga mereka kita tangkap, ini adalah saudara MN usia 23 tahun. Ini mahasiswa Unpas meter 5 ya, juga kita amankan di sini. Kemudian ada MF mahasiswa Unpas juga ya. Dan yang lainnya adalah HFS 29 tahun, ini Satpam Sentral Wahana Arta. Kemudian MRA 20 tahun, ini Linmas Gede Bage. AW ini ada 25 wira swasta, dan MSC ini adalah mahasiswa Unikom ya. Dan yang lainnya adalah yang 2 lagi ini MFS 25 ini karyawan swasta, dan HM ini buruh harian. Jadi kalau seandainya dari teman-teman adik-adik dari mahasiswa ini kan pasti mengenal teman-temannya. Siapa temannya, walaupun dalam keadaan malam, karena itu kan bekerja, mereka melakukan unjuk rasa sejak dari sore. Pak Kabid, mahasiswa bilang ada kawan mereka yang ditangkap, ada mahasiswa juga yang ditangkap oleh polisi. Itu saya sampaikan tadi itu. Jadi kan ada universitas dari Unpas, ada 2 orang ya, kemudian dari Unikom ya, ada HMI ya, komisaris HMI. Apakah akan dipulangkan, Pak? Mohon maaf, ini kebetulan yang kami sedang selidiki ya, untuk yang 2 orang ini kedapatan untuk ada bahan ya, berupa ini ya, ada berupa barang-barang seperti molotov, masih kita selidiki. Apakah yang bersangkutan nanti ini bisa kita buktikan ya, kita bisa proses ya.
Demikian Mbak sementara. Ya. Oke, baik. Saya mau singkat saja ke Kamal, Presiden BEM Unisba. Singkat saja, apa catatan Anda, singkat saja, dari langkah-langkah yang diambil polisi kemarin? Nah, sebenarnya yang pertama Mbak, saya ingin juga menanyakan menanyakan kepada aparat. Begitu, ketika memang akhirnya hari ini melakukan kekerasan ataupun tindakan represivitas terhadap area kampus yang dimana itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 ini dan menurunkan banyak berlebihan begitu anggota polisi juga mobil. Saya ingin menanyakan apakah ini sesuai dengan protap yang seharusnya dilakukan, itu yang pertama. Lalu catatan saya untuk akhirnya saya ingin menyampaikan apa yang dilakukan aparat ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan sipil begitu. Karena juga ini saya akan membacakan tuntutan terkait, sebenarnya simpel Pak. Mahasiswa ini hanya ingin di 3 aspek. Yang pertama ada aspek sosial, ekonomi beserta hukum begitu. Yang pertama sosial ini adalah hak atas pendidikan, kesehatan dan juga pekerjaan. Lalu juga di bidang ekonomi itu perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan. Lalu juga di hukum ada keadilan distributif, retributif juga. Baik Mas Kamal, kami sudah tangkap apa poin-poin yang mau disampaikan ke Polisi. Semoga nanti bisa langsung didengar dan juga direspons. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Presiden BEM Unisba Kamal Ramatullah, dan juga sudah bergabung bersama kami Kamit Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan. Sehat selalu. Usai jeda, Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen sebagai tersangka dugaan penghasutan terkait aksi anarkistis. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen ditangkap di kantornya pada Senin malam sekitar pukul 22:45 waktu Indonesia Barat. Dan Saudara, inilah detik-detik penangkapan Del Pedro yang diposting di akun X. Polisi menyebut Del Pedro ditangkap terkait dengan dugaan penghasutan massa untuk melakukan tindakan anarkistis. Pemeriksaan masih dilakukan intensif atas dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut. Lokataru Foundation mengecam tindakan polisi membungkam suara koalisi masyarakat sipil yang mengawasi kinerja pemerintah. Menurut Lokataru, Del Pedro dijemput paksa aparat tanpa dasar hukum yang jelas. Penangkapan ini adalah bentuk kriminalisasi dan mengancam dan merupakan ancaman nyata bagi kebebasan sipil serta demokrasi. Polisi membenarkan penangkapan itu, Saudara. Del Pedro ditangkap atas dugaan menghasut massa untuk melakukan kericuhan di sejumlah wilayah Jakarta. Upaya penghasutan diduga terjadi sejak 25 Agustus di depan gedung DPR, sekitar Jalan Gelora, Tanah Abang, dan juga di sejumlah wilayah Jakarta lainnya. Del Pedro sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan sejak 25 Agustus lalu. Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta polisi segera membebaskan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen. Usman yakin tuduhan penghasutan massa untuk melakukan tindakan anarkistis itu tidak benar.
saya juga komunikasi dengan pihak kepolisian, kenapa mereka sampai ditangkap, apa dasar kepolisian melakukan penangkapan itu. Ya, kepolisian menjelaskan itu terkait dengan pernyataan dan juga postingan dari misalnya Lokataru atau dari blog politik pelajar dan seterusnya yang dipandang polisi menghasut kekerasan atau menghasut serangan kepada pihak kepolisian. Nah, saya masih mempelajari itu postingan-postingan itu, tapi saya menyarankan kepada pihak kepolisian untuk membebaskan segera, karena saya tidak percaya bahwa mereka, orang seperti Del Pedro atau orang seperti misalnya Syahdan, benar-benar ingin memprovokasi masyarakat atau rakyat untuk menyerang pihak kepolisian gitu. Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain, ditangkap Polda Metro Jaya. Del Pedro sudah ditetapkan sebagai tersangka, saudara, atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkistis dengan melibatkan pelajar termasuk anak, saudara. Apakah ini upaya untuk membungkam suara koalisi masyarakat sipil? Kami membahasnya bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Mas Arief Wicaksono, dan juga tim advokasi Lokataru Foundation, Mas Fian Alaidrus. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas. Terima kasih. Saya ke Mas Arief dulu. Mas Arief. Ya, Mas Arief, ini apakah betul penangkapan ini tidak ada kaitannya dengan membungkam suara sipil yang tengah bersuara terkait dengan bagaimana mengaspirasikan suara mereka? Mas Arief. Baik, kami coba perbaiki hubungan Zoom dengan Mas Arief Wicaksono, Ketua Harian Kompolnas. Oh, oke. Baik, Mas. Jadi memang berkaitan dengan penangkapan Direktur Lokataru tersebut, kami sudah mendapatkan informasi awal langsung dari Direktur Kriminal Umum Polda Metro. Jadi memang dilakukan penangkapan kemarin tanggal 1 September dan atas tuduhan dugaan sementara pengenaan pasal penghasutan yang diatur dalam 160 KUHP dan juga postingan yaitu Undang-Undang ITE dan termasuk melibatkan pelajar atau anak yang masih belum di bawah umur, masih belum cukup umur. Demikian, Mas. Baik, saya ke Mas Fian. Mas Fian, langkah dari Lokataru Foundation, tim advokasinya seperti apa? Pertama, mandi dulu, Mas, soalnya belum pada mandi, teman-teman advokasi, lawyer. Yang pertama, karena ditangkapnya malam-malam. Kalau ditanya langkah, ya tetap mengawal ini, karena ditangkapnya malam-malam, tapi apa yang mau kami sampaikan adalah ini kejam, Mas. Ini bentuk desain kambing hitam kepada organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, kelompok NGO, LSM, segala macam, yang secara fungsi dan peran memang tugasnya melakukan pendidikan politik, melakukan pengarsaman HAM, menyuarakan aspirasi publik, tapi tanpa dasar yang jelas, tanpa asbabun nuzul yang kuat, siapa perawinya, ya kan? Tiba-tiba tanpa ada proses pemanggilan, proses silang, pemanggilan awal, tiba-tiba dituduh sebagai penghasut dengan pasal-pasal lapisan yang lain. Ditangkap langsung sebagai tersangka, minta penjelasan lebih detail, butuh kuasa hukum, disuruh langsung ke Polda. Saya nggak ngerti, Mas, ini gimana responnya? Mungkin harus ada Pak Arief supaya kerjanya lebih masuk. Kalau langkah ya mau gimana, Mas? Mereka yang punya hukum, kita kalau ngamuk nanti dianggap penghasutan juga. Tapi ada yang salah dalam cara kerja pendekatan kepolisian ataupun secara luas pemerintah. Aspirasi publik tidak ditangkap, tapi dalam 1 minggu ini kita dalam suasana kebatinan yang lelah untuk ada yang tembak-tembakan, gas air mata, sampai terakhir di dalam kampus, itu udah nunjukin kacau. Universitas itu tempat yang sakral keilmuan, tanpa pendekatannya dialog, tanpa kekerasan. Tapi saya nggak tahu di kampus itu ada bom apa gitu atau ada ancaman teroris apa sampai harus tembak. Tapi itu poinnya, saya mau bilang bahwa sangat kejam menuduh organisasi masyarakat sipil seperti Lokataru Foundation. Bahkan kami Lokataru Foundation itu mendorong pembebasan terhadap pelajar-pelajar 600 orang. Oke. Kami membuka posko pengaduan. Kami dianggap menghasut. Ini logikanya kacau. Tapi
Ya begitulah institusi yang kalau pendekatan kalau bahasa reformasi sektor keamanan yang nggak mendekatkan civilian police tuh ya pasti begini. Nah, saya nggak tahu. Udah banyak upaya reformasi Polri, tapi udah banyak pidato-pidato Prabowo supaya ada investigasi transparan, tapi bukan ke situ, bukan introspeksi ke dalam, tapi malah sibuk untuk keluar. Mas Fian, berarti Anda yakin bahwa memiliki bukti untuk mengcounter apa yang dituduhkan oleh polisi ya? Jelas Mas, kita bukan organisasi buatan. Kita jelas serius kerja, punya metodologi, punya paradigma. Oke, saya ke Mas. Saya ke Mas Arief. Mas Arief, sebagai Kompolnas, apa pengawasan yang dilakukan sehingga betul-betul dalam penyelidikan ataupun pengusutan kasus ini tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi? Begini, ini kami masih melihat bahwa penyidik di Krim Polda Metro Jaya itu masih melakukan suatu kegiatan penangkapan, tindakan hukum, itu masih sesuai dengan koridor. Kenapa? Karena kepada DMR atau Direktur Lokataru ini masih diberikan kesempatan seperti misalkan yang bersangkutan bisa didampingi oleh penasihat hukum. Ini masih diberi kesempatan. Kemudian masa penangkapan ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk bisa memberikan klarifikasi apakah betul sesuai dengan pasal-pasal yang dituduhkan. Karena dalam masa ini Pak penyidik pasti akan mencari bukti yang cukup untuk sampai ke tingkat penyidikan. Nah, kalau sudah dapat ke tingkat bukti yang cukup, minimal 2 bukti yang sesuai dengan 184 KUHP, itu ditetapkan tersangka, masih bisa dilakukan upaya hukum, yaitu tadi penasihat hukum itu. Jadi dalam hal ini penyidik masih berbuat sesuai dengan koridor aturan hukum formil yang sudah yang berlaku di penyidikan. Demikian Mas. Sesuai dengan prosedur ya menurut Anda ya? Tanggapan aja Mas Fian? Sementara masih. Baik. Mas Fian, menurut Anda seperti apa nih? Kalau menurut Kompolnas ini masih sesuai dengan prosedur penanganan dari penangkapan Direktur Lokataru ini? Nyesel saya Mas belajar hukum Mas, dan pasti mahasiswa hukum nyesel. Ini jelas Del Pedro Marhen ataupun Mujafar bahkan ditangkap di kantin depan Amnek sebagai tersangka tanpa ada proses pemanggilan, tanpa ada proses silang, pemeriksaan awal, tidak ada sebagai tersangka. Di mana-mana yang menuduh harus membuktikan. Jangan Del Pedro yang dituduh Del Pedro harus membuktikan apa dalil penetapan tersangkanya. Dan ini berarti sudah melewati proses penyidikan. Saya malas mengingat pasal-pasal itu di KUHP, di KUHP. Penyelidikan. Penyelidikan kan gunanya menemukan tindak pidana. Nah ini sudah tersangka, berarti sudah ada tindak pidananya, berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Tapi karena saya bukan tim lawyer, nanti bisa di-cross-check beberapa tim lawyer lebih detail. Tapi ngaco kalau bilang, mohon maaf Pak Arief, saya hormat, bilang ini harus dibuktikan oleh Del Pedro masih sempat dikasih kesempatan, bahkan untuk penasihat hukum bukan dikasih kesempatan, itu udah aturan mainnya. Kalau standarnya sudah begini ya, wajarlah kita berantakan begini negara kita. Baik, kita sudah tangkap apa yang dimaksud yang disampaikan oleh Mas Fian Alidrus selaku tim advokasi Lokataru Foundation. Kita nantikan seperti apa proses hukum selanjutnya. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Mas Arief Wicaksono yang juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi penting dan menarik lainnya, diantaranya adalah soal korban jiwa saat demonstrasi di berbagai kota di Indonesia yang bertambah. Komnas HAM mencatat total ada 10 orang meninggal dunia dalam rentetan demo sejak 25 Agustus lalu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Korban jiwa saat demonstrasi di berbagai kota di Indonesia bertambah. Komnas HAM mencatat total ada 10 orang meninggal dalam rentetan demo sejak 25 Agustus lalu. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, prihatin atas
dampak demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Kericuan pecah di beberapa wilayah, tercatat setidaknya ada 10 korban tewas dalam demo di berbagai kota. Selain itu, Saudara, Komnas HAM berjanji akan mengusut dan menyelidiki dugaan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran. Rangkaian demonstrasi di berbagai daerah pada tanggal 25 hingga 31 Agustus telah memakan korban baik dari warga biasa, mahasiswa maupun aparat pemerintah. 10 korban tewas dan ratusan luka-luka. Sejumlah peristiwa ini memunculkan dugaan tindak kekerasan aparat yang harus diusut tuntas. Adikku orang baik, Kak. Tidak pernah cari masalah, tidak pernah bikin keributan. Kenapa tiba-tiba kita semua dapat kabar yang tidak baik? Rusdam Diansyah, seorang pengemudi ojek online, diduga menjadi korban pengeroyokan massa saat berlangsungnya aksi demonstrasi menolak tunjangan DPR di Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, 30 Agustus lalu. Saat berada di lokasi, Rusdam diteriaki intel hingga diamuk massa. Korban diteriaki bilang ini intel. Jadi langsung dikerumuni sama massa, dikeroyok. Di Sleman, Yogyakarta, seorang mahasiswa Universitas Amikom, Reza Sendi Pratama, meninggal dunia usai mengikuti unjuk rasa di Mapolda DIY pada Minggu pagi. Ayah korban menyebut anaknya sempat dilarikan polisi ke Rumah Sakit Sarjito, namun nyawanya tak tertolong akibat menderita sejumlah luka di tubuhnya. Yang sini tuh aku tadi kan ikut mandi di sini tuh kayak patah mana ke sini, terus sini tuh ada pijakan bekas kaki BGL itu sepatu, terus ini tuh kesehatan saya dan terus sama kepala sini agak bocor nggak salah, terus ini itu kayak putih kena gas air mata itu di sini sama kaki sama tangan itu pada lecet, kukunya lecet. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Truno Yudo mengklaim Polda DIY sudah menemui pihak keluarga, memeriksa sejumlah saksi dan berkonsolidasi dengan pihak-pihak yang berada di lokasi saat almarhum Reza ditemukan. Pak Kapolda DIY sudah melakukan kegiatan tindakan penyelidikan dan juga mendatangi orang tua korban, memberikan perkembangan apa yang langkah-langkah akan dilakukan. Tentu itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Namun demikian proses itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Polda. Termasuk beberapa hal lainnya kita tentu melakukan konsolidasi dan kemudian melihat dari apa kejadian-kejadian ini dan kita tunggu perkembangannya secara utuh. Terbaru, Senin 1 September kemarin, seorang pelajar berusia 16 tahun asal Kabupaten Tangerang, Andika Lutfi Falah, meninggal dunia usai koma selama 3 hari dalam perawatan di rumah sakit. Diduga, Andika meninggal usai mendapat kekerasan di bagian kepala saat mengikuti aksi demo di Jakarta pada 28 Agustus lalu. Keluarga tidak tahu, tetapi memang sudah warning karena khawatir ada kegiatan ini, jadi memang keluarga sama sekali tidak mengetahui kalau berangkat ikut. Terkait benturan itu saya tidak tahu persis apakah memang dia posisinya jatuh dan bagaimana. Itu hasil medisnya juga disampaikan memang ada benturan, tapi pihak keluarga pun tidak tahu terkait itu. Jatuhnya korban jiwa dalam gelombang demonstrasi kini harus menjadi fokus polisi untuk membawa para pelaku diadili secara transparan dan akuntabel. Hal ini demi mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana memastikan Polri memproses dan mengadili pelaku baik yang di lapangan maupun para pengambil kebijakan di level komando? Kita bahas bersama dengan Ketua PBHI Julius Ibrani dan juga Penasihat Kapolri Pak Arianto Sutadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Bang Julius dulu.
10 orang nih Bang ya, sekali lagi saya tekankan, ini 10 orang tewas dalam rentetan demo yang terjadi. Apa yang menjadi catatan Anda, terutama tindakan aparat sejauh ini? Ya, ini hal yang paling fundamental sekali ketika fungsi kepolisian yang namanya melakukan fungsi keamanan dalam negeri itu tidak didasari pada pendekatan hak asasi manusia. Jadi dia harus membedakan dahulu apakah kerumunan ini, apakah kelompok ini melakukan demonstrasi dalam konteks hak asasi manusia yang namanya the rights to peaceful assembly. Nah, ketika teman-teman mahasiswa ini, teman-teman penggiat kemanusiaan memang melakukan demonstrasi dengan damai, tidak ada pengerusakan, tidak menggunakan alat-alat yang dilarang dan segala macam, maka seketika pendekatan dari kepolisian itu harus menjaga mereka. Indikator sederhananya adalah memunggungi teman-teman yang sedang beraksi, bukan menghadapkan badannya, tidak menggunakan peralatan-peralatan seperti rantis, anti huru-hara dan yang lain segala macamnya. Jadi itu yang di lapangan kita lihat. Tapi dari tanggal 25, kemudian 26 dan 28 kemarin, memang kami melihat ada dinamika di lapangan. Ada beberapa kelompok di lapangan. Ada memang kelompok intel dari beberapa instansi, dan kemudian ada kelompok yang memang kami lihat itu juga membawa alat-alat seperti batu, botol dan segala macam. Tetapi kelompok-kelompok mahasiswa dan masyarakat yang kemudian meninggal dunia ini berada pada kelompok yang peaceful assembly, yang penanganannya tidak boleh dipersamakan dengan mereka-mereka yang merusak dan merusuh. Nah, ini jadi menurut Anda penanganan polisi terhadap demo ini berlebihan? Ini yang ingin saya tanyakan juga ke Pak Rianto. Secara fundamental sudah salah, Yasir. Jadi ibaratnya ketika dia demonya adalah berbasis konsep hak asasi, dia dijagain. Ketika dia demonya rusuh, dia ditertibkan. Nah, ini demo damai, hak asasi, tetapi kemudian dia direpresi. Ini konsep yang salah. Itu yang pertama, Yasir. Yang kedua adalah kami juga melihat bahwa di sini ada kelemahan intelijen kita, intelijen kepolisian, untuk memilah-milah kelompok mana yang memang perusuh, yang membakar, merusak dan segala macam, yang merupakan intelijen dari negara juga, dan kelompok mana yang merupakan mahasiswa yang membela hak asasi manusia. Nah, dua titik kunci itu yang kemudian menyebabkan banyaknya teman-teman yang dipersamakan dengan para perusuh. Ada yang dikriminalisasi, Del Pedro baru saja diumumkan. Kemudian juga ada yang terkena tindakan represi hingga luka-luka dan bahkan meninggal dunia. Gitu. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Julius, ya, ada kelemahan intelijen sehingga tidak bisa memilah-milah mana yang benar-benar murni pendemo, mana yang benar-benar ada oknum ataupun yang menghasut. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Yanto, betul demikian? Tapi jangan dibahas dulu ya, kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut ini. Saya langsung ke Pak Rianto Sutadi. Tadi yang disampaikan, sebelum itu kita akan kabarkan dulu informasi terkini. Ini adalah situasi terkini dari Polri yang melakukan patroli demi menjaga ketertiban wilayah, saudara. Kalau kita lihat memang patroli yang digelar ini tidak hanya hari ini, tapi beberapa hari yang lalu juga sudah dilakukan patroli, di mana Polri menggelar patroli di Jakarta dalam penguatan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat pasca aksi perusakan yang dilakukan oleh demonstran, ataupun maksud kami perusakan yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air, saudara. Operasi ini, saudara, dilakukan untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat. Karena kalau kita lihat, Polri memang berkomitmen untuk menjaga situasi kondusif dan memahami keresahan dan kekhawatiran masyarakat. Diharapkan, saudara, dengan bertindak profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Patroli yang dilakukan ini, saudara, merupakan bentuk perlindungan untuk kedaulatan dan ketentraman masyarakat. Kami masih berbincang bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung. Saya ke Pak Rianto. Pak Rianto, tadi kalau kata Bang Julius itu sebenarnya salah satu pemicunya adalah tidak bisa menganalisa ini nih, mana yang merupakan provokator, mana yang benar-benar murni pendemo yang menyampaikan aspirasi secara baik. Betul demikian? Ya, saya tidak membantah itu ya. Karena itu sudut pandangnya kan dari Pak Julius yang melihat secara teoritis. Saya hanya ingin menerangkan secara pengalaman saya dalam penanganan demo di lapangan. Secara teori ya,
sejak tahun 98 dengan adanya itu penyampaian pendapat di muka umum itu, polisi itu sekarang dalam mengamankan demo itu di lapangan selalu berhadapan dengan 4 kelompok paling tidak. Kelompok pertama adalah pendemo yang murni, itu di mana polisi menghadapi kelompok itu harus melakukan perlindungan dan pengamanan sampai terakhir dia. Makanya ketika mereka akan mengadakan unjuk rasa pun mereka hanya bunyinya cuma memberitahu, bukan minta izin ya. Memberitahu itu maksudnya supaya polisi bisa menyiapkan pasukan berapa yang untuk mengamankan mereka. Tetapi kenyataannya di lapangan itu setiap ada unjuk rasa pasti ada kelompok yang lain juga. Yang kedua adalah kelompok penggembira yang melihat, ikut-ikut dan sebagainya. Tapi itu yang baik. Di situ juga polisi kewajibannya juga harus melindungi ya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang paling berbahaya dan itu paling sering terjadi di setiap unjuk rasa yang masif ya itu pasti dimasuki oleh para perusuh, kelompok perusuh. Kelompok perusuh itu tuh memancing aparat untuk marah, kemudian melanggar sehingga nanti akhirnya terjadi kekacauan dan disitulah akhirnya mengakibatkan tindakan anarkis. Nah, disitulah polisi harus bertindak. Tapi kalau kita lihat Pak Arianto ini seperti belum selesai. Oke, baik, silakan dilanjutkan. Ya. Maaf. Yang keempat adalah ada kelompok penggerak. Penggerak itu adalah yang mendesain supaya itu demo itu berbuat ricuh. Dan yang kita hadapi sekarang ini Pak, ini demo yang paling berat dihadapi polisi. Karena apa? Isunya banyak sekali Pak. Kalau dulu 98 itu kan isunya cuma tunggal, gampang dilihat itu kira-kira kelompoknya mana, ininya mana itu. Penangkisannya tak mudah. Ini ada 8 isu ya, kekecewaan pada anggota DPR lah, orang rakyat yang sudah menderita, kebencian dengan politik tertentu, a priori pada polisi. Itu akibatnya ya, kemarin itu perencanaan daripada demo itu sangat besar sekali. Makanya itu polisi kemarin sudah merancang yang kuat sekali gitu. Dan kemudian saya terangkan ya, kenapa kok kemudian terjadi anarkis itu ya. Yang namanya tindakan anarkis yang menimbulkan korban itu Pak, itu biasanya dilakukannya setelah demo yang murni itu berjalan dengan baik. Dan kemudian olah para perusuh itu dari memancing. Makanya sering terjadian kan malam itu. Kejadiannya malam ketika harus bubar, kemudian polisi mengusir. Disitulah para perusuh memancing untuk berbuat. Disitulah banyak sekali terjadi kekerasan. Maka tak heran kalau seandainya Presiden Prabowo Subianto juga akhirnya menyatakan bahwa sebenarnya ada tindakan makar begitu yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ingin merusak demonstrasi atau penyampaian aspirasi itu ya. Ya. Nah, saya ke Bang Julius. Yang kita hadapi itu bukan hanya demo, Pak. Kemarin yang kita hadapi itu adalah tujuan anarkis memang sudah didesain. Itu yang kita hadapi ya, gitu. Betul, ini yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah ke Bang Julius, jika ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arianto, sebenarnya sebelum-sebelumnya juga selalu seperti itu. Setelah demo ada penyusup yang masuk, ada yang menunggangi. Kenapa hal-hal yang sering salah terjadi ini tidak bisa diantisipasi? Nah, itu yang selalu kami bilang. Kemarin beberapa hari, bahkan tanggal 25, 26, 27, 28 saya di lapangan, itu kita yang memang biasa di lapangan dengan kasat mata itu sudah bisa membedakan, Jenderal. Kita sudah bisa membedakan mana yang bisa, betul. Kita sudah bisa membedakan kemudian siapa yang menyusup untuk datang merusuh, siapa yang bahkan dari bau badannya pun kita bisa memisahkan di antara mereka. Cuma memang yang kami sesalkan, yang bikin kami kecewa adalah ketika penanganan dari anggota kepolisian itu mempersamakan keseluruhan kelompok itu tanpa melakukan penyisiran terlebih dahulu. Itulah keterbatasan yang di lapangan, Pak, tidak mudah kita. Betul, pasti itu satu itu. Iya. Dan kami pun di lapangan berkoordinasi, Jenderal. Itu satu. Yang kedua adalah padahal dalam beberapa konteks itu kami juga memberikan arahan. Kami lihat itu ada beberapa badan-badan kekar, kemudian berambut cepak segala macam, memprovokasi polisi dan segala macam. Lalu kami sampaikan bahwa itu adalah perusuh-perusuh yang bukan dari kita. Tapi tetap saja responnya sama terhadap semua perusuh. Nah, ini yang saya katakan satu membaca eskalasi itu penting untuk membaca secara terukur dan terlebih lagi melakukan mapping terhadap kelompok-kelompok yang ada di dalam kerumunan masa unjuk rasa itu. Berarti Mas Julius melihat ini pola-pola yang dilakukan ini pola-pola baru atau sebenarnya pola-pola yang lama yang terulang lagi? Ini pola-pola yang lama ya, Sir. Ini pola-pola yang sama, pola-pola yang lama dari mulai demo tahun 2002, 2006, 2008 kenaikan BBM dan seterusnya, ini pola-pola yang sama gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga tidak melihat ada kepemimpinan di dalam mendinamisasi tim pengamanan di tubuh anggota kepolisian. Yang kami lihat itu betul-betul terpojok, kemudian dia melakukan hal yang defensif dan bahkan represif.
Nah, terhadap semua orang tanpa batas, tanpa ada pembedaan. Tahan Nah, ini sampai yang di saya situ dulu katakan ya. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Arianto. Ya, itulah seperti itu tadi Pak. Sekarang yang meninggal pun bayangkan Pak, dalam perencanaan demo itu ajakan yang diajukan seperti oleh penggerak itu ya. Mari kita turun ke lapangan, kita bakar DPR, intelijen gitu kita bunuh gitu kan ada kayak gitu bunyinya. Makanya anggota polisi sekarang nggak gampang kalau suruh masuk menjadi intelijen di antara mereka. Contohnya ada itu tukang bakso tadi itu yang terjadi di Jogja tuh. Dia kan dibunuh gara-gara dia dituduh sebagai intelijen. Itulah yang menghambat sehingga kita tuh kesulitan Pak untuk memilah-milahkan di lapangan itu. Tapi intinya gini lah, kalau saya hanya ingin menyampaikan ya, gara-gara daripada kebrutalan anarkis itu dibiarkan Pak. Akhirnya mereka merajalela dan merasa rakyat itu tidak takut dan itu sudah menjadi kebiasaan. Makanya saya kemarin terima kasih itu Pak Prabowo dengan mengatakan bahwa beliau perintahnya ada dua itu. Para pendemo silakan menyampaikan pendapat dengan damai, tertib, damai. Dan kemudian kepada anarkis jangan dikasih kesempatan, tindak tegas gitu. Tapi kan kemudian dipelesetkan seakan-akan kita memberangus kebebasan. Itu yang harus diluruskan di lapangan. Jadi anarkisme ini karena udah terlalu terbiasa gitu ya, terbiarkan. Seperti kemarin hari pertama, hari kedua itu kan polisi kan terlalu pasif itu. Akhirnya apa? Kita diserang habis-habisan. Karena kalau waktu itu kita responsif ya, kita mesti timbul martir itu. Lebih parah lagi itu kejadian kemarin. Akibat daripada ada musibah, adanya ojol yang meninggal itu. Jadi kemarin hari pertama kita pasif, tapi kemudian setelah Pak Prabowo memerintahkan itu harus tegas, kemudian kan ada patroli gabungan. Alhamdulillah itu kemarin tuh apa yang didesain oleh si provokator untuk menghancurkan negara ini, kemarin tuh targetnya pasti gitu Pak. Untung mereka tidak berhasil. Ini penilaian saya pribadi. Baik, saya ke Bang Julius. Betul begitu yang Anda lihat di lapangan bahwa tindakan tegas, tindakan yang disampaikan oleh instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk aparat polisi bertindak tegas ini sudah dieksekusi dengan baik, tegas, terukur. Iya, ini yang tidak kami lihat di lapangan ya, Sir. Ketika dikatakan tegas, ketika dikatakan terukur, maka siapa pihak yang akan dipertegas melalui tindakannya itu? Ketika dikatakan oleh terukur, sejauh mana tindakan itu, kepada siapa itu diberlakukan? Yang pertama tadi harus dijawab bahwa tanggal 25, tadi saya perhatikan betul Mas Ade Ari ketika membicarakan bahwa telah diperhatikan sejak tanggal 25, sudah dimonitor dan segala macamnya. Artinya sebetulnya bacaan ini sudah ada. Ketika bacaan ini sudah ada, artinya seharusnya sudah bisa dipilah-pilah mana kelompok perusuh, mana yang memang masyarakat murni yang tadi Jenderal Arianto jelaskan. Dan kemudian bisa diimbau untuk melindungi diri, kemudian memisahkan diri dari kelompok perusuh, bahkan menjaga diri. Dan itu kan tujuannya sama dengan apa yang diperjuangkan oleh aparat keamanan juga, agar terjadi unjuk rasa yang damai, menyampaikan pesan gitu ya, menyampaikan pesan kepada negara. Nah, ini yang tidak terjadi. Yang dihadapi oleh teman-teman adalah kita diperlakukan sama seperti para perusuh. Jadi tindakan tegas itu lebih kepada tindakan yang represif dan tidak terukur, bahkan melampaui ukuran yang seharusnya. Jadi menurut Anda apa yang disampaikan Prabowo, Presiden Prabowo terkait dengan adanya makar dalam aksi rentetan demonstrasi ini beralasan atau seperti apa? Itu tentu harus dipertegas. Kalau kalimatnya menggantung seperti itu, Yasir, maka tentu ada kelompok-kelompok pro-demokrasi, mahasiswa, masyarakat yang menuntut haknya untuk lebih baik lagi, itu merasa dipersalahkan, merasa dianggap bahwa mereka bagian dari makar. Padahal tidak demikian. Makanya saya katakan, mapping mana yang perusuh mana yang bukan itu penting. Kalau mengatakan bahwa ini ada demonstrasi yang disusupi, maka siapa yang menyusupi itu tidak pernah dijawab. Bahwa ada yang ditangkap kemudian dia bagian dari intelijen dan segala macamnya, itu harus dibuka. Itu harus dijelaskan kepada publik supaya masa-masa yang betul-betul berunjuk rasa tanpa vandalisme, tanpa anarkisme, ini bisa dengan tenang memberikan aspirasinya kepada negara. Baik, Pak Arianto, Anda sepakat yang disampaikan oleh Bang Julius? Sama, semua yang di jalan saya sama. Sepakat, karena memang kejadiannya sebagian ada di situ, tapi tidak semua ya. Perlu kita lihat Pak, sekarang berapa anggota BRIMOB yang jadi korban Pak? 48 kemarin yang ditinjau ke rumah sakit itu. Kan tidak hanya rakyat yang menjadi korban, akhirnya kan semua. Saya akui, saya tidak menolak apa yang dituduhkan oleh Pak Julius tadi itu. Tapi itulah kesulitan kita ya di lapangan ya. Kita sangat sulit Pak. Kita sudah menekankan, tapi yang kita hadapi itu kemarin begitu masif Pak. Kalau saya tuh sekarang benci betul sama itu tadi, penggerak yang Bapak tanyakan tadi ya. Kita nggak bisa nyari Pak, tetapi ya kita bisa buktikan kemarin yang di Solo.
Hampir semua itu anak-anak kecil dari luar kota semua di drop situ. Siapa yang nyuruh? Kan nggak ngomong dia. Yang di Sukabumi, hampir semua itu terjadi, bahkan yang di luar Pulau Jawa pun kayak di Samarinda. Kan kayak gitu. Jadi ini jelas ada penggerak, Pak. Cuman untuk yang gerakkan itu siapa, itulah kita sulit untuk menangkap. Tetapi penggerak itu kita yakin ada, Pak. Jadi mari kita hadapi bersama-sama gitu loh. Jangan sekarang nih kita diadu domba, mereka senang-senang, kita berebut sendiri gitu, saling menyalahkan. Itu yang terjadi, Pak, itu. Yes, itu yang tadi ingin saya, Jenderal. Dan ini ya, saya yakin antara Bang Julius dan juga Pak Rianto ini sepakat ya, dari diskusi kita sepakat bahwa jangan sampai ada yang memprovokasi demo ataupun penyampaian aspirasi ya. Sepakat soal ini ya kita. Jangan diadu domba kita itu. Betul, Pak. Jangan diadu domba, jangan terprovokasi, sampaikan aspirasi secara tertib dan pemerintah juga harus merespon dengan baik. Terima kasih Ketua PBHI Julius Ibrani dan juga ada Penasihat Kapolri Pak Rianto Sutadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Amin. Salam. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi penting dan menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Badan Eksekutif Universitas Indonesia menyampaikan pernyataan sikap terkait rentetan unjuk rasa yang terjadi. Mereka meminta pemerintah dan juga DPR bertanggung jawab atas sikap dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Mereka juga meminta komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki situasi saat ini, termasuk meminta investigasi yang jelas soal dugaan makar dalam unjuk rasa. Menuntut pertanggungjawaban penuh kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, DPR RI, TNI, Polri, serta seluruh oknum elit politik atas kebijakan dan pernyataan yang sewenang-wenang, tidak berpihak kepada rakyat, serta memperkeruh situasi bangsa. Kami belum mendengar adanya permintaan maaf yang tulus maupun komitmen yang kuat untuk memperbaiki keadaan. Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai dugaan makar harus dibuktikan dengan investigasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Presiden Prabowo Subianto menyebut aksi pembakaran terhadap sejumlah gedung DPRD di beberapa wilayah sebagai tindakan makar. Presiden Prabowo menilai pembakaran gedung DPRD tidak lagi sejalan dengan aksi penyampaian pendapat yang dilakukan masyarakat. Prabowo juga bilang pembakaran dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berniat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Prabowo meminta penegak hukum untuk menyelidiki kasus pembakaran gedung DPRD dan menegaskan tidak akan mundur melawan mafia. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Polri menggelar patroli di Jakarta dalam penguatan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat pasca aksi perusak demonstrasi di berbagai daerah. Selengkapnya usai jeda, Kompas Petang kembali. Polri menggelar patroli di Jakarta dalam penguatan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat pasca aksi perusak demonstrasi di berbagai daerah. Operasi ini digelar untuk menjamin rasa aman masyarakat
di mana Polri berkomitmen menjaga situasi kondusif dan memahami keresahan serta kekhawatiran masyarakat. Dengan bertindak profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Patroli yang dilakukan merupakan bentuk perlindungan untuk kedaulatan dan ketentraman di masyarakat yang dilakukan di sejumlah objek vital dan juga sentra ekonomi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Dan juga saya Maidop Elfrina. Berterima kasih. Sampai jumpa.